Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan pejuang asmara yang tengah menyimak podcast ini. Semoga perlindungan serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kalian. Tayangan kali ini dikhususkan bagi para petarung asmara yang sedang dalam fase pendekatan atau PDKT dengan wanita yang sangat menawan, namun merasa kurang percaya diri. Memang benar bahwa standar kecantikan itu bersifat relatif, namun agar lebih spesifik, dalam video ini saya merujuk pada kecantikan fisik atau penampilan yang menarik, good looking. Hal yang biasanya memicu rasa rendah diri adalah kenyataan bahwa wanita cantik pastinya memiliki banyak peminat, bukan? Banyak pria yang berupaya mendekatinya, dan seringkali kalian justru menjadikan pria-pria tersebut sebagai kompetitor atau saringan. Nah, menganggap pria lain sebagai saringan saja sebetulnya sudah merupakan langkah awal yang keliru dalam strategi mendekati wanita cantik. Bukannya fokus untuk memenangkan hatinya, kalian malah sibuk memikirkan cara untuk menjatuhkan para pesaing tersebut. Di sini, saya akan membagikan 3 rahasia menaklukkan wanita cantik yang setidaknya mampu membuat sosok kalian terlihat berbeda dan lebih menonjol dibandingkan mayoritas pria yang mencoba mendekatinya. Bagi yang merasa penasaran, silakan simak penjelasan ini dengan serius. Benahi dulu posisi duduk atau rebahan kalian, kencangkan volume suara perangkat Anda, dan mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, mari kita bedah 3 rahasia tersebut. Meskipun saya tidak bisa menjamin keberhasilannya 100%, namun setidaknya langkah ini akan membuat Anda terlihat jauh lebih berkelas dibandingkan pria lainnya. Rahasia pertama adalah menyadari bahwa wanita cantik sudah sangat terbiasa diperlakukan layaknya seorang bintang atau artis. Oleh karena itu, strategi yang harus Anda ambil adalah jangan pernah memosisikan dirinya sebagai seorang artis. Mengapa demikian? Karena itulah yang dilakukan oleh para pesaing Anda dan pria-pria pada umumnya. Banyak pria yang mendekat dengan sikap yang seolah-olah mendewakan mereka, terlalu memuja, dan sangat haus akan perhatian dari wanita cantik tersebut. Jika Anda ikut-ikutan melakukan hal yang sama, maka sudah dapat dipastikan dia hanya akan memandang Anda sebatas penggemar atau fans belaka. Saya memiliki banyak kawan wanita cantik, dan ketika mereka bercerita mengenai pria-pria yang mencoba mendekati mereka, terlihat jelas bahwa mereka hanya menganggap pria-pria tersebut sebagai pengagum saja. Hampir tidak ditemukan adanya getaran rasa dalam cerita mereka. Yang ada hanyalah sekadar materi obrolan untuk menunjukkan kebanggaan bahwa mereka banyak yang menyukai. Jika Anda menyadari hal ini, semestinya Anda tidak mengulangi kekeliruan yang sama. Jika Anda bersikeras memperlakukannya layaknya artis, besar potensinya Anda hanya akan dimanfaatkan sebagai sumber atensi saja. Apakah Anda bersedia di posisi itu? Karena ia sudah terbiasa dipuja dan melihat pria cari muka di depannya, ia tidak akan lagi merasa penasaran pada tipe pria seperti itu. Namun, ketika perlakuan Anda berbeda, setidaknya ia akan mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak seperti pria kebanyakan. Di saat pria lain hanya bisa memberikan sanjungan, cobalah Anda berikan masukan atau saran yang membangun. Banyak pria yang karena melihat kecantikannya, maka apapun yang dilakukan wanita tersebut, meskipun salah, tetap saja didukung. Jangan seperti itu. Jika memang ia melakukan kesalahan, tetaplah berikan teguran dengan cara yang baik. Walaupun mungkin di awal ia merasa kurang nyaman karena jarang mendapatkan teguran dari pria, percayalah bahwa tindakan Anda akan membuatnya terus terpikirkan karena itu merupakan pengalaman baru yang ia dapatkan. Rahasia yang kedua adalah memahami bahwa perhatian wanita cantik tidak bisa dibeli dengan materi. Jangan pernah mencoba untuk memenangkan hatinya semata-mata dengan mengandalkan uang atau barang-barang mewah, kecuali jika memang konteksnya berbeda. Memberikan banyak hadiah dengan harapan ia akan jatuh hati adalah cara klasik yang sering kali gagal. Realitanya, ia tidak akan menyukai Anda karena hal tersebut. Paling maksimal Anda hanya akan diposisikan sebagai pemberi fasilitas materi belaka. Dalam poin ini, saya bukan melarang Anda memberikan hadiah, namun yang saya larang adalah upaya membeli atensinya melalui materi. Jika Anda ingin memberikan hadiah, berikanlah sebagai wujud apresiasi atas sebuah pencapaian baik yang ia lakukan. Sertakan pujian yang tulus dan sampaikan bahwa ia adalah pribadi yang potensial.
Dengan begitu, hadiah tersebut bukan dianggap sebagai umpan untuk meminta perhatian, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas perbuatannya. Hal ini akan terasa jauh lebih membekas di hatinya dibandingkan pemberian yang tiba-tiba tanpa konteks yang jelas. Perlu diingat bahwa wanita cantik mungkin sudah menerima ribuan hadiah dari banyak pria, sehingga dalam beberapa pekan ia mungkin sudah lupa siapa pemberinya karena saking banyaknya. Namun, hadiah yang didasari oleh apresiasi yang tepat akan selalu ia ingat. Logikanya sederhana, jika alasan ia menyukai Anda adalah karena pemberian materi, lantas apa yang akan terjadi jika suatu saat Anda tidak sanggup lagi memberikannya? Tentu Anda sudah tahu jawabannya sendiri. Rahasia ketiga berkaitan dengan pujian. Wanita cantik sejak masa kecilnya sudah sangat sering mendengar kalimat yang memuji kecantikannya, baik dari kawan pria maupun sesama wanita. Jika Anda datang dan hanya berkata, "Kamu sangat cantik," hal itu sudah ia dengar selama berpuluh-puluh tahun. Memang benar ia mungkin akan berterima kasih, karena wanita mana yang tidak senang dipuji rupawan. Namun, di matanya, pujian Anda hanyalah pujian kesekian ribu yang ia terima, sehingga tidak akan meninggalkan kesan yang mendalam. Hal ini selaras dengan poin kedua tadi. Alangkah lebih baik jika Anda memberikan pujian atas keberhasilan yang ia capai, atas karya yang ia ciptakan, atau pujian yang ditujukan pada kualitas kepribadiannya. Menilai seseorang dari sisi karakternya akan jauh lebih berkesan dibandingkan hanya memuji tampilan fisiknya saja. Misalnya, saat sedang berbincang, Anda bisa memujinya dengan berkata bahwa Anda merasa sangat tenang dan nyaman saat mengobrol dengannya. Pujian semacam ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan detail di luar urusan visual. Sejak awal pendekatan, cobalah untuk menahan diri dari melontarkan pujian fisik, namun berikanlah apresiasi pada karakternya. Itu akan terasa jauh lebih spesial bagi dirinya. Meskipun saya sudah memaparkan ketiga rahasia tadi, ada sebuah realitas menarik di lapangan yang pernah disampaikan oleh salah satu audiens melalui komentarnya yang cukup membuat saya tertawa. Ia berpendapat bahwa pada akhirnya yang memenangkan hati adalah pria yang memiliki kendaraan mewah seperti Honda Civic Turbo. Saya harus jujur bahwa saya setuju dengan pendapat itu dalam konteks memenangkan status atau akses awal. Namun, untuk benar-benar memenangkan kedaulatan di dalam hatinya, materi mewah saja tidak akan pernah cukup, kawan. Sebagai penutup, kutipan untuk video kali ini adalah, wanita yang benar-benar cantik adalah wanita yang senantiasa memuliakan anugerah kecantikannya, bukannya wanita yang merendahkan dirinya sendiri dengan cara mengeksploitasi anugerah tersebut. Semangat untuk kita semua, tidak ada maksud untuk memprovokasi atau merendahkan martabat gender tertentu dalam tayangan ini. Seluruh narasi dan pernyataan dalam video ini bersifat substansial sesuai kondisi masing-masing. Semoga bermanfaat dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia.